Bayangkan kamu berdiri di tepi waduk Saguling. Angin berembus pelan, dan di hadapanmu berdiri bangunan tua dari beton tebal yang sebagian tertelan tanah dan lumut. Dari luar tampak biasa, tapi siapa sangka di baliknya tersimpan kisah kelam yang nyaris terlupakan tentang perang, pengkhianatan, dan rahasia gas beracun peninggalan masa penjajahan. Inilah Bunker Batu Jajar, tempat di mana sejarah dan misteri berpadu, menghadirkan cerita yang membuat siapapun tak bisa berhenti ingin tahu apa sebenarnya yang pernah terjadi di dalamnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng The Hidden Places. Di antara hamparan hijau perbukitan dan tenangnya genangan air Waduk Saguling, berdiri sebuah struktur beton tua yang memanggil siapapun yang memandangnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang pernah terjadi di balik dinding-dinding tebal yang mulai ditumbuhi lumut ini? Tempat itu dikenal dengan nama Bunker Batu Jajar, sebuah situs bersejarah yang terletak di Desa Manglit, Kecamatan Cangkorah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ia berdiri tidak jauh dari tepian waduk, menyembunyikan kisah panjang tentang penjajahan, peperangan, kerahasiaan, hingga transformasi menjadi ruang perenungan sejarah dan destinasi wisata masa kini. Bangunan itu tampak sederhana dari luar, namun menyimpan atmosfer masa lalu yang kuat, sebuah aura bisu yang seolah masih menyimpan gema langkah serdadu, dentuman senjata, dan bisikan strategi di tengah ketegangan zaman. Untuk memahami Bunker Batu Jajar, kita perlu kembali ke awal abad ke-20, masa di mana Hindia Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya atas tanah jajahan di tengah meningkatnya ketegangan global. Bandung dan sekitarnya kala itu menjadi kawasan strategis, tidak hanya karena letaknya yang dikelilingi pegunungan sehingga mudah dipertahankan, tetapi juga karena infrastruktur militernya yang berkembang pesat. Pemerintah kolonial Belanda membangun berbagai fasilitas pertahanan di Jawa Barat, termasuk barak, gudang senjata, dan pos pengintaian. Di wilayah Batu Jajar, yang kala itu masih berupa perbukitan hening dan hutan lebat, Belanda membangun sebuah kompleks pertahanan bawah tanah yang kini dikenal sebagai Bunker Batu Jajar. Pembangunan ini dilakukan sekitar tahun 1930-an bersamaan dengan meningkatnya ancaman dari kekuatan asing dan gejolak dalam negeri yang mulai muncul di kalangan pribumi. Secara arsitektural, bunker ini dirancang dengan prinsip pertahanan khas Eropa pada masa itu. Struktur beton bertulang, tembok tebal yang tahan ledakan, serta sistem ventilasi yang memungkinkan pasokan udara tetap stabil meski pintu utama tertutup rapat. Di bagian luar, bentuknya menyerupai setengah kubah atau tabung setengah lingkaran dengan beberapa lubang pengintai yang menghadap ke arah dataran terbuka. Lubang-lubang ini berfungsi ganda, baik sebagai celah pengintaian maupun tempat menembak jika musuh datang mendekat. Di dalamnya terdapat dua lantai. Lantai atas digunakan sebagai ruang komando dan pos pengawasan, sementara lantai bawah berfungsi sebagai tempat penyimpanan perbekalan, amunisi, bahkan menurut beberapa sumber lokal, bahan kimia berbahaya yang kelak menjadi bagian dari kisah misterius bunker ini. Para pekerja yang membangun tempat ini sebagian besar adalah penduduk lokal yang dipaksa bekerja di bawah sistem kerja paksa atau rodi, sebuah praktik umum pada masa kolonial. Mereka menggali, mencetak dan memadatkan tanah untuk menahan beban beton yang luar biasa berat, tanpa tahu sepenuhnya untuk apa bangunan itu dibuat. Dalam banyak kesaksian lisan masyarakat sekitar, pembangunan bunker ini dianggap sebagai pekerjaan berat yang membawa penderitaan. Banyak pekerja jatuh sakit karena kondisi kerja yang keras dan kekurangan makanan. Sebagian bahkan tidak pernah kembali ke rumah. Ketika Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939, situasi global berubah drastis. Belanda yang awalnya masih tenang di Hindia Timur mendadak terhantam kenyataan pahit setelah Jerman menyerbu negaranya pada tahun 1940. Dan setahun kemudian, Jepang mulai memperluas pengaruh militernya ke Asia Tenggara. Pada tahun 1942, pasukan Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Hindia Belanda, termasuk Jawa Barat. Bunker Batu Jajar pun berpindah tangan tanpa perlawanan berarti.
Pasukan Jepang melihat potensi strategis bangunan itu dan segera menggunakannya sebagai bagian dari sistem pertahanan mereka. Beberapa sumber lokal menyebut bahwa Jepang memperkuat struktur bungkar, memperluas ruang bawah tanah, dan memanfaatkannya untuk menyimpan senjata, amunisi, serta bahan kimia berbahaya. Dalam beberapa cerita yang diturunkan secara lisan, disebutkan bahwa Jepang bahkan pernah menggunakan bunker itu untuk menyimpan gas beracun jenis mustard gas, sisa dari perang yang mereka peroleh melalui jalur rahasia dari sekutu Jerman. Klaim ini memang belum pernah dikonfirmasi secara resmi melalui dokumen militer, tetapi keberadaannya tetap menjadi bagian menarik dari legenda lokal yang membuat bunker Batu Jajar diselimuti aura misteri. Di masa pendudukan Jepang, suasana di sekitar Batu Jajar berubah. Penduduk yang sebelumnya hanya mengenal kehidupan bertani dan berladang, kini hidup dalam ketakutan. Tentara Jepang sering terlihat berpatroli di sekitar area bunker, dan siapapun yang mendekat tanpa izin bisa ditangkap atau dihukum. Sebagian masyarakat setempat bahkan percaya bahwa bunker itu menjadi tempat penyiksaan tawanan perang, meskipun tidak ada catatan sejarah yang benar-benar menguatkan hal itu. Namun kisah semacam itu hidup dan diwariskan turun-temurun, karena selama masa perang, banyak penduduk desa yang mendengar suara-suara aneh dari arah bunker pada malam hari. Suara jeritan, dentingan logam, atau langkah berat yang hilang di kegelapan. Mitos ini menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat sekitar hingga kini. Setelah Jepang menyerah pada sekutu tahun 1945, suasana berubah lagi. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan wilayah Jawa Barat segera menjadi ajang perebutan kekuasaan antara berbagai pihak. Pasukan Jepang yang belum ditarik, pasukan sekutu, dan kelompok pejuang kemerdekaan Indonesia yang baru terbentuk. Bunker Batu Jajar yang sebelumnya menjadi markas Jepang, kini menjadi rebutan strategis karena letaknya yang tersembunyi dan konstruksinya yang kuat. Dalam masa-masa awal revolusi itu, diperkirakan beberapa kelompok pejuang sempat menggunakan bunker ini untuk menyimpan senjata rampasan dari tentara asing, meskipun aktivitas ini dilakukan secara rahasia karena situasi saat itu masih kacau. Memasuki tahun 1950-an, setelah situasi keamanan mulai stabil dan Republik Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, kawasan Batu Jajar diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD. Lokasi bunker yang strategis membuatnya digunakan sebagai bagian dari area latihan militer. Bahkan hingga dekade 1970-an, kawasan ini dikenal sebagai tempat latihan pasukan dan penyimpanan peralatan non-aktif. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemukiman di sekitar Batu Jajar, bunker itu mulai ditinggalkan. Ia perlahan terlupakan, tertelan semak dan waktu. Baru pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, ketika pembangunan Waduk Saguling rampung, bunker ini kembali menarik perhatian. Waduk yang membendung aliran Sungai Citarum itu membuat sebagian area sekitar tergenang air, namun bunker tetap berdiri kokoh di dataran yang lebih tinggi. Keberadaannya yang kini menghadap langsung ke perairan membuatnya tampak lebih dramatis, seolah menjadi saksi bisu atas perubahan zaman, dari medan perang menjadi pemandangan wisata yang menenangkan. Dalam perkembangannya, masyarakat mulai memandang bunker ini bukan hanya sebagai sisa peninggalan penjajah, namun juga sebagai simbol ketahanan dan memori kolektif. Kisah-kisah lama yang dulunya menakutkan, kini berubah menjadi bahan cerita menarik bagi para pengunjung. Anak-anak muda sering datang untuk berfoto atau sekedar menikmati suasana tenang di tepi waduk. Pada saat tertentu, terutama ketika air waduk sedang surut, area sekitar bunker memperlihatkan bebatuan dan tanah berundang yang sebelumnya tertutup air. Pemandangan ini menciptakan kesan mistis sekaligus menawan, membuat banyak orang merasa seperti sedang menatap kembali ke masa lalu. Dari sinilah muncul sebutan batu estetik yang hanya muncul saat air surut, menjadi fenomena alam yang memperkaya nilai wisata sejarahnya. Namun, di balik ketenangan itu, bunker Batu Jajar tetap menyimpan aura misterius. Para peneliti sejarah lokal yang pernah meninjau tempat itu mencatat bahwa struktur bangunannya masih sangat kokoh, bahkan setelah hampir seabad berlalu. Dinding beton setebal lebih dari setengah meter itu tidak banyak mengalami keretakan besar. Beberapa bagian yang terkikis hanya disebabkan oleh lumut dan kelembapan, bukan karena kerusakan struktural.
Ini menunjukkan bahwa teknik konstruksi yang digunakan sangat maju pada masanya, dan bahwa Belanda benar-benar serius membangun fasilitas pertahanan jangka panjang. Seiring berlalunya waktu dan perubahan sosial di wilayah Bandung Barat, Bunker Batu Jajar terus menjadi titik diam yang menyaksikan berbagai fase sejarah yang datang silih berganti. Setelah dikelola oleh TNI AD, sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an, bunker ini sempat difungsikan kembali sebagai tempat penyimpanan logistik serta pos latihan militer bagi pasukan yang beroperasi di sekitar wilayah Jawa Barat. Beberapa mantan anggota militer yang pernah bertugas di sana menyebutkan bahwa bangunan itu digunakan untuk menyimpan perlengkapan latihan tempur, bahan peledak ringan, dan peralatan komunikasi. Namun, seiring bergesernya pusat latihan militer ke lokasi yang lebih modern, seperti pusat pendidikan infanteri di Cipatat dan fasilitas militer lainnya,